Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimahumullah, kita akan melanjutkan kajian tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal ini membahas tentang beberapa pengaruh buruk akibat durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah hirmanul barakati fil umri wal rizqi wal ilmi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya terhalang untuk mendapatkan keberkahan pada umur, rezeki, dan ilmu. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya pasti tidak mendapatkan keberkahan pada umurnya. Walaupun umurnya panjang, tapi tidak berkah. Juga tidak berkah pada rezeki yang didapat. Walaupun banyak rezekinya, tapi tidak berkah rezekinya. Juga tidak berkah pada ilmunya. Walaupun belajar ke sana kemari, gurunya hebat-hebat, orangnya cerdas, mudah paham, mudah hafal, kuat hafalannya, kuat ingatannya, banyak ilmunya, tapi ilmu yang ada padanya itu tidak memberikan keberkahan. Gara-gara durhaka kepada kedua orang tua. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, al-wahsyatul lati yajiduhal aku fi qalbihi bainahu wa bainallah, yaitu kegelisahan yang ada di dalam hati anak tersebut. Tidak tenang hidupnya, tidak tenang karena durhaka dengan orang tua. Jadi salah satu untuk mendapatkan ketenangan hati di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah annahu sababun lihawanil abdi ila rabbih. Durhaka kepada kedua orang tua itu bisa menjadi sebab orang itu juga akan berani kepada Allah. Durhaka kepada kedua orang tua menjadi sebab seseorang menganggap enteng atau meremehkan Allah, atau akibatnya dia juga akan berani kepada Allah. Nah, ketiga. Yang keempat, nah ini yang agak menakutkan ini. Ta'jilul uqubatin fid dunya qabla al-akhirah. Disegerakan hukuman durhaka itu di dunia sebelum di akhirat. Wal akhiratu asyaddu wa aqwa. Kalau nanti juga dia mendapatkan siksa di akhirat, pasti lebih berat, asyaddu wa aqwa, dan lebih lama lagi. Jadi durhaka kepada orang tua ini akan disegerakan hukumannya di dunia juga. Bukan nunggu di akhirat, di dunia juga akan terjadi, akan dialami.
Dan ini yang mengerikan. Yang kelima, annahu yaslubu sahibahul asma'a thayyibah fa yuqalu lahu al-'aqu, al-'asi, al-mufsid, qati'ur rahim ba'da an kana yuqalu lahu al-birru. Atau bahasa mudahnya, akhirnya orang jadi menyebut diri si anak yang durhaka itu adalah anak yang durhaka, itu adalah orang yang melakukan maksiat, itu adalah orang yang rusak, itu adalah orang yang memutuskan tali silaturahim, sehingga dinilai jelek oleh orang lain. Nah, kemudian lagi, ini yang ketiga, adamu qabulil a'malis salihah, tidak diterimanya amal soleh yang dilakukan oleh anak yang durhaka. Rajin sholat misalnya, rajin puasa, rajin melakukan ibadah, tapi tidak diterima karena dia durhaka kepada orang tua. Alasannya apa? Fa innallaha yataqabbalu minal muttaqin. Allah sesungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang takwa. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-khudlan, kehinaan, wa zawalun ni'am, dan hilangnya nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Bapak Ibu yang berbahagia, ringkasnya adalah dulu di masa Bani Israel ada seseorang yang bernama Juraid. Dia punya tempat ibadah mengasingkan diri di atas bukit. Lalu karena memang dia ahli ibadah, dia isi waktunya di villa khusus miliknya itu, di pemondokan milik itu, dengan memperbanyak ibadah dan sholat sunat. Ringkas cerita, ibunya datang berkali-kali, dia tidak hiraukan panggilan ibunya karena asik saja, merasa lebih baik mengutamakan Allah daripada mengutamakan makhluk, walaupun itu adalah ibu. Akhirnya ibunya kecewa. Nah, ibunya berdoa, mudah-mudahan Juraid mendapatkan ujian dari Allah. Akhirnya si anak yang ahli ibadah ini pun, singkat cerita, mendapatkan ujian dari Allah. Dia terfitnah berzina dengan seorang perempuan. Berzina dengan seorang perempuan, terfitnah. Akibat terfitnah, banyak orang kampung datang mendatangi tempat pemondokan Juraid di atas bukit. Dihancurkan tempat ibadah Juraid ini. Juraidnya dipukuli orang. Tetapi hari Juraid berusaha membela diri. Belum sempat bertanya, artinya belum sempat membuktikan. Yang ada adalah tuduhan langsung dari masyarakat. Anda Juraid telah berzina. Belum sempat membela diri, tempat ibadahnya dihancurkan, orangnya dipukuli. Sudah babak belur, baru Juraid ngomong, kalau memang saya terbukti salah, ayo kita buktikan. Kita tanya si anak yang menjadi bukti yang disangkakan kepada Juraid. Lalu Juraid sholat, dia berdoa, ternyata si bayi ini ngomong bahwa dirinya bukan anak Juraid. Walaupun akhirnya bebas,
artinya tidak terbukti tuduhan, tapi sebelum telah terbukti bahwa dia tidak salah, tempat ibadahnya sudah hancur, secara fisik dia sudah dipukuli gara-gara mengecewakan hati ibunya. Itu orang baik. Orang baik, ahli ibadah yang menyakiti perasaan ibunya masih juga akan sakit kalau hati ibunya sakit. Apalagi kalau orang yang durhaka ini bukan orang yang seperti Jurani. Jadi orang baik, orang anak soleh, ahli ibadah, walaupun dia ahli ibadah, tapi kalau menyakiti hati ibunya, maka Allah juga akan membuat dia akan sakit. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Seiring dengan taufik dan hidayah Allah, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memuliakan orang tua kita masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li dhawil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i min ba'di rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.